Harus tetap semangat. Oke. Siang-siang ke warteg enggak ya? Enggak gitu ya. Oke. Halo Tan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Akbar. Halo. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Mungkin ada yang ngaruh, ada yang nggak. Kalau aku pribadi ya, harusnya nggak sih. Iya, harusnya ya. Template-nya sih harusnya enggak ya, cuman emang kenyataannya harus. Kenyataannya itu ngaruh. Ngaruh. Pertama, mungkin biasanya kalau udah pusing atau mumet, kita makan langsung gitu ya. Beli apa gitu kan, atau nyemilin apa. Cuman kalau bulan puasa nggak bisa gitu. Kalau aku ngaruhnya jadi lemes. Ngaruh banget. Ngaruhnya kayak pertama bikin ngantuk, nggak bisa minum atau makan. Itu sih sebenarnya dua yang paling sangat mempengaruhi. Tentunya ngaruh ya, karena yang sebelumnya kita mungkin waktunya banyak terbuang untuk jajan, makan-makan di waktu produktif. Sekarang kita nggak bisa jajan dan makan, akhirnya kita bisa fokuskan di waktu tersebut untuk di kerjaan kita. Oh, nggak ngaruh sama sekali. Kenapa gitu harus pengaruh kalau kita puasa sama produktivitas? Kan yang membedakan hanya kita tuh nggak makan, nggak minum gitu ya. Jadi kalau untuk kerja harus tetap semangat. Karena kan kita juga ada sahur gitu, jadi nggak berpengaruh untuk produktivitas. Enggak sih menurut aku ya, karena sama aja gitu, cuman yang bedain kan kita nggak makan siang aja gitu. Enggak sih, sama aja sih. Ngaruh sih. Ngaruhnya kayak gimana tuh Mbak Jojo? Ya mungkin bentar dulu. Jalan lagi boleh nggak? Kalau pola kerja sih kayaknya gitu-gitu aja ya. Jadi nggak terlalu signifikan juga sih perubahannya. Jadi masih aman lah kalau yang terkait pola kerjanya gitu. Mungkin pola kerjanya karena kayak tidak terisi oleh energi gitu, jadi kayak lebih cepet capek kali ya. Ada pola kerjanya sih paling jam kerjanya ya, sama kerjanya itu kayak lebih ngantuk. Mungkin ada sedikit berubah kali ya. Mungkin kalau sebelum puasa pulangnya itu lebih tepatnya jam kerjanya dikurangi gitu pada saat puasa ya. Kalau pola kerja biasanya kan kalau hari-hari normal kerja terus nyemil. Ya kalau puasa kan nggak bisa, jadi kerja terus kayak gitu. Paling jam kerja aja sih ya, itu juga ngikutin dari sini. Kayaknya enggak sih kalau polanya gitu-gitu aja kan. Mau puasa atau enggak kan sama ya. Kalau ada yang berubah, tentu ada ya. Karena biasanya kalau di kantor kita semuanya, pagi-pagi kita biasanya tilawah Quran. Kemudian ada sholat duha kalau memang ada yang mau beribadah. Kemudian lanjut ke kegiatan pekerjaan, seperti itu. Kalau pola kerja sih nggak ada ya. Maksudnya kan pekerjaan kita juga istilahnya udah ada job desk masing-masing nih. Jadi kalau untuk pola kerja kayaknya nggak ada yang berubah. Hanya aja kita tuh justru lebih produktif loh kalau lagi bulan Ramadan itu. Karena jam kerja itu kan berubah ya, maksudnya lebih sedikit gitu. Jadi kita pasti lebih produktif untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita gitu. Mungkin kalau puasa lebih kerasa cepet kali ya, lebih sebentar kerjanya dibandingkan nggak puasa. Pola kerjanya paling ngantuk, lemes. Namanya juga puasa ya. Kayak sekarang gitu ya? Iya. Godaannya sih, godaan ngejulitnya itu yang lebih berat. Karena kan kalau puasa ya biasa puasa bareng-bareng puasa Senin Kamis gitu ya, udah biasa gitu. Kalaupun nggak makan ya udah gitu. Nah yang paling berat itu menahan mulut untuk tidak julit. Sebenarnya ini kali apa yang berat untuk dihadapi itu minum sih. Ya, mau nggak mau ya, secara jujur-jujuran nih ya. Jujur-jujuran kan pasti ngaruhnya gara-gara yang kita tuh biasanya tuh kerja tuh ya bisa sambil minum, atau mungkin kalau lapar ya makan gitu ya. Semisal udah agak ngantuk dikit, biasanya tuh ngopi dan sebagainya. Sekarang kan nggak bisa, ya jadi ngaruh di situnya gitu. Yang berat tuh lagi nahan haus ya. Wah, karena kalau makan sih masih bisa ditahan, tapi kalau haus tuh susah itu. Nahan lapar, nahan ngantuk. Saya biasa kan kalau ngantuk tuh
menyiasatinya ngemil dulu gitu kan biar ngisi tenaga. Kalau puasa kan nggak bisa, jadi susah nahan lemes dan ngantuk dan lapar. Kalau lagi asik kerja tiba-tiba lapar, atau mungkin kalau ada lagi marah atau emosi gitu kan harus lebih nahan lagi, nggak seperti kalau nggak puasa. Mungkin itu aja PR-nya. Ngantuk sih. Ngantuk ya. Iya, ngantuk. Yang paling berat kalau disuruh mikir yang terlalu banyak, terlalu dalam, itu menguras pikiran dan bikin ngantuk. Oh. Yang paling berat tuh melawan hawa nafsu ya. Ya misal hawa nafsunya untuk ngantuk kayak gitu kan. Mau makan, mau nyemil, susah. Kayaknya kalau kelewat sahur ya. Udah buka puasanya sedikit, sahurnya kelewat. Aduh, itu kan berat banget nih jalanin puasa, tapi harus kerja ya. Tapi itu nggak jadi halangan juga. Karena kan kita emang udah niat untuk berpuasa selama 1 bulan ya, 1 bulan penuh. Jadi insya Allah nggak ada yang berpengaruh gitu. Jadi tetap jaganya itu dengan itu niat yang tadi gitu, diperbaiki niatnya. Mungkin diatur aja sih cara manajemen waktunya gitu. Kalau mungkin dulu awalnya itu kalau jam sekian kalau pengen lebih fresh gitu kan minum kopi. Kalau sekarang mungkin ya dengan mungkin jalan-jalan itu masih jalan-jalan kecil gitu ya, jalan-jalan kecil kayak gitu. Intinya sih biar nggak ngantuk kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Istirahat yang cukup, sahur dengan makanan yang secukupnya, yang lebih tepatnya bergizi. Udah sih itu. Oke. Untuk yang pertama, di waktu sahur, makan secukupnya, minum vitamin, perbanyak minum air putih. Biar kuat jalanin puasanya, kuat dalam kerjanya juga. Ya ingat aja, maksudnya ingat ada kerjaan yang harus dikerjain, harus diselesain. Jadi mungkin pas sahurnya juga makannya yang benar gitu kan. Terus ya saat pas puasanya ya ingat kalau misalkan puasa nggak puasa ini harus selesai gitu. Nggak banyak tingkah kali ya biar nyimpen energi dari abis sahur sampai buka. Tentunya dengan mempertahankan apa yang sudah baik gitu ya sebelumnya, dan memperbaiki apa yang belum baik gitu ya. Dan karena ini bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas diri kita dan kualitas beribadah kita agar menjadi lebih baik. Siang-siang ke warteg enggak gitu ya. Enggak yang itu ya. Mungkin kalau tiap sahur makanannya harus diperhatiin, jangan asal makan gitu kan, asupannya juga harus benar-benar gitu kan, jadinya selama seharian itu masih tetap bisa kuat. Ya pinter-pinter manage waktu aja ya. Karena kan pastinya kalau waktu puasaan kan jam kerja kita ini kan sedikit berubah gitu. Jadi diatur yang mungkin awalnya kerjaannya itu bisa dikerjain sampai sore atau bahkan bisa jadi sampai malam. Ya mungkin kita ngontrol aja nih dari kita yang manage waktunya agar nanti tuh kerjaan kita tuh sesuai sama jam kerja kita. Jadi produktivitas bisa tetap terjaga, tapi puasa kita tetap dengan kondisi yang maksimal dan manfaatnya pun dari puasa tersebut juga maksimal. Itu sih. Buat kalian dan sama sih, maksudnya aku juga sedang mencari nafkah aja. Harus tetap semangat puasa, jangan sampai tergoda dengan apapun, karena kalau kita udah niat, kita udah bukan pakem siapa sih, udah menekan niat lah gitu, pasti semangat. Dan kalau misalnya puasa dengan produktivitas yang padat itu pasti nggak akan berasa puasanya, jadi harus tetap semangat. Ya, untuk para pejuang yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, tetap semangat meskipun kita dalam posisi bulan Ramadan. Insya Allah rezeki di bulan Ramadan ini semakin banyak karena pasti ada THR. Udah. Buat para pejuang rupiah yang lagi semangat bekerja di bulan puasa ini, tetap semangat, tetap istiqomah, jangan pernah mengeluh, dan ketahuilah keringat yang menetes di saat kita bekerja akan jadi berkah dan jadi lilah buat keluarga kita. Wow, untuk para pencari nafkah ya, sekaligus para pencari Tuhan kan nih. Para pencari nafkah, itu kita semua ya, aku, kamu, dan dia. Jangan dong, kita semua. Pesannya itu adalah ketika kita cari nafkah itu kan sebenarnya pahala untuk kita ya, itu ibadah untuk kita juga gitu. Ditambah kita berpuasa nih, nah pahala kita double-double gitu ya. Jadi jangan pantang menyerah, terus lakukan pekerjaan kamu saat ini
tingkatkan produktivitas, puasa pun mengikuti gitu ya, akan terus lancar kalau kita emang udah niat gitu. Jadi jangan patah semangat. Bukan cuma kamu yang sedang berusaha, tapi kita semua. Ingat, ada anak dan juga keluarga yang menanti THR-mu. Ya tetap semangat karena cicilan nggak lihat kita puasa atau enggak gitu, harus dibayar. Untuk teman-teman semuanya yang masih berpuasa, tetap semangat, jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah gitu ya. Dan yang paling penting, ibadah teman-teman, pekerjaan teman-teman diniatkan untuk membantu orang lain. Seperti itu, tetap semangat. Waduh, badai lapar. Apa ya? Apapun yang sedang diikhtiarkan itu akan berbuah manis ke belakang. Pesannya Bismillah, semoga berkah. Terima kasih Asda. Semangat guys, aku juga puasa. Oke. Terima kasih, Asda.